hewan Khairul Rizal. Silakan, Dok. Yang akan membawakan materinya mengenai pemotongan hewan kurban dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan atau keserawan dan penanganan daging serta jeroan sesuai dengan aspek kesehatan masyarakat veteriner atau Kesmafet. Saya bacakan kurikulum vitae-nya. Dr. Hewan Khairul Rizal, tempat tanggal lahir dinas di MMS Baro, PD Jaya Aceh, tanggal 7 bulan 10 tahun 1993. Alamatnya di Jalan Raya Perawang, kilometer 5. Hobi membaca, sepak bola. Riwayat pekerjaan, beliau merupakan dokter hewan di Puskeswan atau Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Kamis, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Siak, dan sebagai pengurus serta anggota Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia cabang Riau. Silakan, Dok, pemaparannya. Isu nasional tapi isu internasional One Health yang digaungkan secara dunia internasional. Karena bila kita memperhatikan kesehatan hewan dan lingkungan, ini akan memberikan kesejahteraan pada manusia, karena output akhir dari itu semua adalah kesejahteraan manusia, dan dokter hewan berkontribusi penuh untuk itu. Lanjut. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alamiah yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan. Dalam kesejahteraan hewan atau animal welfare dikenal dengan the five of freedom animal welfare, yaitu bebas dari rasa lapar dan haus, ketidaknyamanan, bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit, bebas dari rasa takut dan tertekan, dan bebas mengekspresikan perilaku alamiah. 5 hal ini mutlak harus kita terapkan dalam proses berkurban nantinya, karena apabila penerapan kesejahteraan ini bisa kita terapkan, maka akan tercapai nantinya berkurban yang halalan wa thayyiban, halal dan baik, atau dalam dunia Kesmafet kita kenal dengan asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sharing materi, izinkan saya menyampaikan sedikit tentang ruminansia. Nah, ruminansia di sini yaitu hewan yang memiliki 4 lambung, rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Nah, ketika sapi, kambing, domba, dan kerbau itu makan, itu nantinya akan masuk ke rumen. Setelah masuk ke rumen, makanan itu akan masuk ke retikulum. Nah, setelah masuk ke retikulum dan dia kenyang, nanti di retikulum itu akan dilakukan pencernaan, kemudian akan dibentuk bolus-bolus bulat makanannya. Kemudian setelah dia makan, dia masukkan ke rumen retikulum. Dari retikulum itu dikeluarkan kembali ke mulut. Itu namanya istilahnya memamah biak atau regurgitasi. Jadi sapi itu setelah dia makan kenyang, dia duduk, dia tidak pernah tidur. Sapi itu dia duduk. Setelah duduk, dia keluarkan lagi ke mulut. Baru dia kunyah kembali. Setelah dikunyah, baru nanti masuknya ke omasum, baru abomasum. Nah, inilah landasannya kenapa kalau nanti kita berkurban, sapi-sapi kurban itu kalau disembelih kurang dari 12 jam setelah sampai ke tempat lokasi, itu dipuasakan makan, tidak puasa minum. Tapi kalau seandainya di masjid itu lebih 24 jam, nggak apa-apa kasih makan. Tapi kalau seandainya 12 jam, sapi nggak perlu kasih makan, cukup minum, karena dia akan memproses makanan di sini. Jadi tidak menganiaya hewan, malah lebih sejahtera. Nanti kotorannya dia keluar selama 12 jam itu, minum tetap dikasih, sehingga ketika disembelih beban rumen tidak begitu besar, dan ini tentunya akan memudahkan panitia kurban. Lanjut. Persyaratan kurban sehat, tidak cacat, dan cukup umur tadi sudah dijelaskan. Lanjut. Nah, kenapa kita harus memilih hewan yang sehat? Hewan yang sehat ini yang tadi sudah saya jelaskan, yang tentu akan memberikan dampak yang baik. Bila hewan tidak sehat, tentu banyak penyakit-penyakit yang bisa menularkan ke manusia, yang memberikan dampak kesehatan yang luar biasa, karena rata-rata penyakit itu cacingan aja bisa menular ke manusia. Nah, ini karena peserta bapak-bapak dari
langsung dari panitia masjid, jadi kita membahasnya langsung ke lokasi tempat penampungan. Nah, saat hewan itu sampai ke lokasi penampungan, misal ke masjid, nah biasa kalau di tempat saya di Perawang tuh diantar malamnya. Kalau besok kurban mati malamnya sampai. Nah, itu nggak perlu kasih makan, cukup kasih minum aja. Jadi nggak perlu panitia repot-repot kalau 12 jam mau disembelih siapin makan. Apalagi sampai beli 1 kilo sekian ribu. Kalau sapinya, kalau di Perawang tuh KPR 1 sampai 60, 40 satu masjidnya. Jadi kalau beli makan kalikan 5.000 udah berapa? Sapi makannya 10% berat badan. Jadi 1 ekor bisa 30, 40 kilo, 20 kilo, di luar biasa. Saat sampai di lokasi, jangan lupa itu tempatkan hewan itu harus di lokasi yang tidak mengganggu ketertiban. Kemudian ada peneduh, jangan sampai terpapar dengan panas karena sapi itu hewannya mudah stres. Jadi kalau dalam ilmu reproduksi hewan, sapi itu sangat mudah stres. Ketika stres, sapi tidak mampu bereproduksi dengan baik, tidak bisa munculkan gejala untuk kawin, tidak bisa bereproduksi dengan baik, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa memproduksi susu yang baik, sehingga stres aja pada sapi akan berdampak luar biasa. Dan kalau stres, denyut jantungnya terlalu tinggi, hewan susah dikendalikan, kemudian saat disembelih tidak keluar darah sempurna, dan ini juga akan mempengaruhi kualitas daging. Lanjut. Kemudian tidak mencampur hewan dari jenis ras yang berbeda. Jadi sapi dan kambing tidak boleh digabungkan. Kalau bisa ada ruangan yang agak jauh, terpisahkan sekatnya, jangan langsung digabungkan. Kemudian diikat. Lanjut. Dan sapi ini itu sifatnya adalah makhluk sosial. Jadi karena sapi makhluk sosial, ketika sapi itu diikatkan di tempat penampungan di sekitar masjid, jangan ditempatkan yang begitu jauh jaraknya sehingga dia nggak bisa interaksi antar sapi. Kecuali memang sapi tersebut asalnya memang dari tempat-tempat yang berbeda. Ada yang ekstensif, yang di alam liar, kemudian yang memang sapi dalam ruangan, dalam kandangan. Dan itu panitia kurban perlu menanyakan apakah sapi ini sapi kandangan, sapi yang liar, karena setiap hal tersebut akan mempengaruhi cara-cara kita memperlakukan hewan nantinya. Kemudian penyembelihan hewan. Hewan disembelih dalam keadaan yang stres, itu darah banyak tertinggal di dalam otak dan jantung. Dan ketika ini terjadi, ini akan menyebabkan pengeluaran darah dari daging itu tidak sempurna, sehingga ini akan mempengaruhi kualitas dari daging, cepat mengalami pembusukan, dan tentu ini akan berdampak bagi kesehatan kita bila kita konsumsi. Lanjut. Nah, untuk lokasi penyembelihan ini merupakan daerah yang terbatas. Ini harus memang lokasi-lokasi khusus yang kita siapkan disembelih. Kemudian hanya orang yang berkepentingan yang boleh masuk ke area pemotongan. Jadi area-area yang sudah kita persiapkan untuk pemotongan itu steril, tidak boleh sembarangan orang bisa masuk. Kemudian kondisi harus tenang, terpisah dengan tempat pemotongan hewan, dan ini yang paling sering terjadi, itu harus kita minimalkan atau kita hilangkan, itu lokasi tempat pemotongan hewan dengan penampungan itu harus mutlak terpisah. Jangan sampai kita menyembelih sapi, tapi kawan-kawan yang belum disembelih ini, belum jadwal gilirannya, itu dia melihat kawannya disembelih. Ini akan memberikan dampak luar biasa, bisa aja nanti dia melawan. Itu banyak, paling banyak kalau udah kurban ini video-video viral tuh beredar. Ada yang ditendang, ada yang sapi lari ke jalan raya, kejar-kejaran sama mobil, kejar-kejaran motor, sampai manggil-manggil dokter hewan untuk tembak bius. Tembak bius, tolong dok, tembak bius sapi, lepas, melarikan diri dari kurban. Keluar lagi biaya sekian. Nanti kalau ditembak bius ada residu lagi, residu obat, kita nggak boleh sembelih hari itu, harus jarak lagi. Bisa jadi nanti jaraknya 5 hari kemudian nggak bisa lagi sembelih, harus cari sapi lain. Jadi repotnya luar biasa. Jadi penting sekali mengetahui riwayat sapi yang datang itu. Lanjut. Penanganan hewan kurban. Nah, hewan dalam tempat penampungan hewan kurban dikelompokkan sesuai jenis. Yang cenderung agresif ditempatkan terpisah. Jadi kita tanyakan, ini sapi kandangan, sapi liar, karena banyak juga sapi tiba-tiba ditangkap, setahun dia di lahan sawit. Kalau saya 2 tahun di Kandis, dulu dokter hewan Puskesmas Kandis,
tiba-tiba di alam ekstensif di sawit, kemudian pas kurban tangkap sapinya, tapi nggak pernah lagi lihat orang, biasanya lihat pemiliknya ngamuk, dan ini perlakuannya khusus. Kemudian tempat penampungan hewan harus dibersihkan dari kotoran, harus jangan sampai tempat kotoran sampai pemotongan nanti mengenai daging, dan ini akan berdampak. Kemudian dilakukan pengecekan minimal 2 kali sehari terhadap kondisi dan kesehatan hewan. Hewan yang sakit dipisahkan dari yang sehat, segera melapor ke petugas apabila menemukan hewan-hewan yang sakit. Dan sekarang ini masih sapi yang tidak boleh disembelih sama sekali. Kemudian disetujui untuk sembelih, dan ada yang boleh disembelih bersyarat, seperti hewan-hewan yang mengalami sakit yang masih diperbolehkan, yang tidak menular kepada manusia masih diperbolehkan. Untuk itu harus berkoordinasi dengan dokter hewan setempat. Lanjut. Oke, lanjut. 5 menit lagi, Dok. Juga lanjut. Nah, ini perubahan hewan. Nah, untuk yang di foto ini adalah cara merebahkan hewan, tapi ini adalah untuk hewan yang jinak. Makanya perlu sekali kita ketahui riwayatnya. Ada 2 metode, Ropes dan Barley. Ini cara dililitkan tali ke badannya, kemudian ditarik, tumbangkan, dan ini untuk sapi-sapi yang jinak. Untuk yang kita bagikan saat kita potong cincang-cincang itu menggunakan talenan. Kalau bisa jangan menggunakan talenan kayu, karena ketika kita potong kayunya terlukai, kemudian masuk ke daging, dan ini dalam segi kesampai tidak utuh lagi, bercampur dengan dengan daging bercampur serpihan kayu, daging rasa kayu, direndang nanti gabung semuanya. Jadi prinsip kita dilakukan yang maksimal mungkin sehingga tercapai kesempurnaan berkurban. Karena kurban itu standarnya adalah standar maksimal. Karena ibadahnya ibadah, karena standar yang kita terapkan adalah standar maksimal, bukan standar minimal. Jadi sebaik mungkin. Kemudian yang paling penting, jangan menggunakan plastik warna hitam. Tempat alasnya jangan pakai yang warna hitam, pakai yang putih. Kreseknya pakai yang putih. Kalau enggak pakai yang plastik kresek yang bisa didaur ulang. Kalau tidak ada bisa gunakan tempat-tempat yang bisa didaur ulang, talenan seperti ini bisa. Kemudian untuk kita potong tulang, kalau bisa jangan sampai serpihan kayu itu mengenai bercampur dengan daging, karena ini akan berbahaya, berdampak bagi kesehatan manusia. Karena nanti ketika potong kecil, susah dipisahkan antara serpihan kayu yang kecil dengan daging, untuk menyebarkan penyakit mulut dan kuku kepada yang lain. Jadi intinya adalah harus dipisahkan. Jadi kresek ini misalkan kita membagi ada 2000 daging, 2000 jeruan. Jadi diplastikin masing-masing baru dibagikan. Jadi memang kita melebihkan plastik, tapi itu lebih indah, lebih baik. Aspek kesehatan hewannya bisa maksimal kita dapatkan. Pisahkan daging dan jeruan memang agak repot, tapi tanggung jawab kita bersama, komitmen kita bersama bahwa kita akan bisa melaksanakan kurban yang sesuai syariat Islam dan sesuai dengan penerapan aspek-aspek kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, sehingga yang output akhirnya adalah kesejahteraan manusia untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah aspek terakhir yang ingin kita dapatkan. Semoga kurban kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Oke, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita saya persilakan, mohon maaf. Ya, baik, bapak-bapak yang mau bertanya dari aspek kesejahteraan hewan maupun penanganan daging dan jeroan di lapangan, apakah ada yang masih belum jelas? Karena ini sebenarnya materi ulangan yang selalu kita dapatkan tiap tahun ya Bapak. Ya, silakan Pak, sisi kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul dari Masjid Madinah. Kali ini saya ingin menanyakan satu pertanyaan masalah
memasukkan daging, Pak. Kalau seandainya jeroan digabung dengan tulang itu boleh nggak? Karena kalau daging kan nanti takutnya berubah baunya. Nah, kalau tulang dengan daging biasanya beserta berbeda manusia seperti itu, gabung tulang dengan daging. Ya, boleh nggak? Terima kasih. Iya, rekomendasinya dipisah Pak, dipisah daging, tulang, jeroan. Di kantongnya. Iya dipisah, jadi lebih baik. Jadi karena kenapa? Karena kalau jeroan itu dia kan kontaminan bakterinya tinggi. Memang sama-sama dimasak nanti ujungnya, tapi larinya beda tuh. Nanti yang tulang mungkin mau disup atau yang jeroannya mau diapakan, jadi nanti tidak tercemari dia. Karena serpian-serpian tulang nanti kan, kalau misalkan mau dimasak, nanti serpian tulang beda dia. Ya siapa? Ada lagi pertanyaan? Yang dibekukan, katanya rasa seperti hati katanya. Haram mengkonsumsi darah Pak ya. Ada Pak Ustadz banyak sini nih. Udah jangan konsumsi. Allah cuma halalkan darah itu hati Pak ya. Hati ayam, hati sapi, hati. Segumpal darah yang halal itu adalah segumpal darah yang ada di tubuh, itu hati, bukan darah yang dibukukan. Itu haram hukumnya mengkonsumsi darah. Bangkai halal itu bangkai ikan, bangkai udang. Darah, segumpal darah halal yaitu hati yang disembelih. Daging sapi yang disembelih hatinya halal, tapi kalau daging sapi yang nggak disembelih haram. Jadi apalagi darah yang dibukukan, memang beku jadinya kan. Jadi tidak boleh dari aspek kesehatan, tidak boleh dari aspek agama, haram. Tidak ada yang lain. Jawabannya jelas, tegas. Yang di belakang satu lagi. Ya, silakan Bapak. Dari masjid mana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful dari Masjid Al-Takin Semarang, Wakaya. Pertanyaan saya singkat saja. Dari sisi kesehatan daripada ternak yang akan kita potong, di mana nampaknya dia sehat, tapi setelah kita potong, kemudian kita bersihkan, kita pisahkan hati, jeroan dan sebagainya, ketemulah ulat-ulat dan sejenisnya itu di hati. Ya, ulat-ulat itu. Termasuk juga begitu kita belah daripada lambung dia, sejam berkeliaranlah ulat-ulatnya. Ternyata ada binatang hidup banyak. Jadi bagaimana sikap kita terhadap proses tersebut? Dan kemudian pernah juga komplain daripada peserta, masa diberi kurban yang di dalam dagingnya atau di dalam hatinya itu ada ulat-ulat katanya. Jadi bagaimana kita menyikapi hal ini Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Ini yang paling sering ditemukan itu yang di hati, yang bentuknya kayak ulat-ulat, itu adalah cacing hati. Jadi cacing hati itu zoonosis, menular ke manusia, tapi penularannya tuh lewat konsumsi telur yang infektif. Jadi dalam keputusan kesehatan masyarakat veteriner setelah diperiksa atau panitia, karena sebaran dokter hewan ini kurang Pak. Jadi se-Riau ini cuma ada sekitar 227 dokter hewan. Itu tersebar seluruh provinsi Riau. Jadi tidak mengcover satu desa satu dokter hewan, sehingga pemeriksaan hewan kurban tidak menyeluruh ke seluruh tempat-tempat Bapak. Untuk itu perlu dibekali. Nah, bila ditemukan hal itu, dagingnya dimusnahkan Pak, dikubur. Kalau saya dari dulu masih konsisten, tetap kuburkan. Walau dia cacing mau dimasak, kalau saya pribadi karena ini aspek keilmuan, kuburkan, musnahkan, jangan dibuang, kuburkan. Kemudian yang bulat-bulat di lambung Pak, biasanya di rumen, itu yang bulat-bulat merah itu cacing trematoda. Itu cacing trematoda. Itu bersihkan. Kalau hemat saya sih, kalau saya lebih cenderung berpandangan dimusnahkan. Kalau saya pribadi, kalau ada indikasi itu saya lebih cenderung memusnahkan, dikuburkan. Kenapa? Karena Allah perintahkan jelas, halalan wa thayyiban. Halal dia tapi tidak thayyib. Kalau saya berpandangan dimusnahkan.
Begitu juga paru-parunya yang nampak beda warna. Jadi paru itu warnanya kan pink dia, pink cerah. Kalau ada bercak-bercak pecah dia, kemudian tidak homogen warnanya, musnahkan. Karena yang saya bilang tadi, saya sepakat berkurban itu kalau dari segi aspek kesehatan masyarakat veteriner itu adalah yang paling maksimal, standar maksimal. Jadi tidak layak dikonsumsi karena dia tidak sehat organnya, tapi dagingnya masih boleh. Nah, untuk itu maka ditekankan daging dan jeroan dipisah, karena dia nggak memberikan dampak di daging. Tapi tetap anjurannya harus dimasak matang. Panitia jangan bikin sate daging, sate daging yang nggak dimasak, kecuali mau dimasak dulu di sate boleh. Tapi kalau mau di sate nggak dimasak, dokter hewan nggak menganjurkan karena penularan penyakit. Ada namanya cacing pita, cacing cestoda namanya. Jadi dia di dalam daging. Begitu dimakan kita cacingan lewat konsumsi daging setengah matang. Jadi rekomendasinya bila ditemukan penyakit-penyakit pada jeroan, musnahkan. Itu adalah yang terbaik untuk kemaslahatan kita bersama. Kembali, ya cukup jelas ya Pak. Ini kita kasih satu lagi. Iya boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu. Saya bertanya, ini mungkin dari Bapak yang sampaikan tadi itu pemateri Pak ya, dari awal sampai akhir itu banyak sekali yang pernah saya jumpai di lapangan itu yang tidak standar ya. Misalkan mulai dari pisau kan, itu jarang mungkin yang punya pisau, yang punya jamaah. Kemudian jadi jangan menggunakan tas hitam, rata-rata banyak yang menggunakan tas hitam. Jangan menggunakan asai. Nah, asai kemudian jangan menggunakan kayu. Banyak yang menggunakan kayu kan gitu. Ya, di lapangan sampai ketika kita pakai program itu banyak yang memasak kadang kayu. Pertanyaan saya adalah ada tak kerjasama daripada di hewan ya, kenakan dengan PLK Syariah bagaimana menyediakan tempat yang ideal, minimalis, tetapi standarnya SOP. Karena pengembangan ini ataupun ini banyak masjid yang sempit, gitu Pak. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Baik, saya jawab setengahnya, setengah lagi dijawab oleh dinas. Di peraturan Menteri Pertanian diatur jelas apabila masjid tidak mampu melaksanakan pemotongan kurban sesuai dengan aturan SOP standar operasional prosedur, maka dikembalikan ke pemerintahan, dalam hal ini yaitu melalui RPH, dipotong di rumah potong hewan dan diedarkan. Saya kembalikan ke dinas, nanti ditambahkan. Ya mungkin ada penambah Pak Adis atau Pak Mati dari peternakan. Saya ada penambahan Pak. Baik, terima kasih. Khusus untuk kota Pekanbaru. Ya. Pertanyaan Bapak terakhir tadi untuk kebijakan yang diambil Pak. Memang sesuai disampaikan narasumber tadi bahwa pemotongan itu hanya boleh di rumah potong hewan. Tapi memang di aturan itu dibolehkan di masjid atau di tempat-tempat pemotongan yang kebetulan hari besar agama dan adat itu dibolehkan. Tadi kalau memang sarana kita tidak memenuhi, tidak bisa mencukupi dengan tadi tempat yang kecil, mungkin lokasi yang kecil, sarana tidak mencukupi, kami siap Pak. Di rumah potong hewan kita siap, di Jalan Cipta Karya Padang siap. Nanti bapak-bapak boleh ke sana, tinggal nanti diatur saja waktunya. Bapak-bapak panitia yang sudah ditentukan potong ke sana, silakan nanti bapak edarkan. Kalau tadi ada mungkin dari dinas atau dari pemerintah kota mengadakan, bapak tahu bahwa kalau masjid musola di Pekanbaru ini ribuan Pak, 1000 lebih. Kalau itu kita fasilitasi